Setelah Kolombia menjadi negara kedua yang mengikuti langkah Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, Suriah kini menolak langkah yang diambil oleh pemerintah baru Bogota. Suriah mengklaim bahwa ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap piagam PBB dan menyerukan diakhirinya kehadiran militer Israel di dalam wilayah Suriah. Langkah Kolombia ini terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella yang sudah menandai perubahan drastis dalam hubungan Israel-Kolombia dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Gustavo Petro. Berikut ini Perdana Menteri Netanyahu yang memuji atas keputusan tersebut. Kalian ingat ungkapan bangsa-bangsa Golan kan? Apakah kalian ingat ungkapan orang-orang dengan dataran tinggi Golan? Jadi hari ini, rakyat bersama Kolombia, karena Presiden Kolombia, teman kita, mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Saya berterima kasih kepada Anda, Tuan Presiden. Izinkan saya menjelaskan mengapa ini penting. Ini adalah Laut Galilea. Ini adalah dataran tinggi Golan. Di sini Suriah, di sini Lebanon. Tempat ini sangat penting bagi keamanan kita. Bendera Israel berkibar di sini, dan akan terus berkibar di sini, karena ini adalah negara kita. Kami sudah memiliki pondasi di sini sejak zaman Musa, dan puluhan sinagoga yang sedang kami renovasi, hingga abad ke-8 Masehi. Tapi hari ini milik kita. Tempat ini telah kembali menjadi milik kita. Tempat ini akan selalu menjadi milik kita. Dan fakta bahwa Presiden Trump mengakui kedaulatan kami di sini adalah langkah penting pertama. Dan hari ini adalah langkah kedua untuk Kolombia. Rakyat bersama dataran tinggi Golan, rakyat bersama Kolombia. Jadi ini tetap merupakan pengakuan pertama setelah langkah tahun 2019 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bukan hanya karena Kolombia secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, tetapi juga karena Kolombia baru menjadi negara kedua yang melakukannya. Seberapa besar keputusan ini? Dan apakah kita bisa mengharapkan negara lain mengikuti langkah ini? Ini penting karena ini merupakan bagian dari apa yang menurut saya adalah kebijakan luar negeri Israel yang bijaksana di Amerika Latin. Kita mengatakan bahwa Israel sedang berupaya keras untuk mendekatkan negara-negara Amerika Latin, terutama karena di Amerika Latin politik sangat serba hitam putih. Jadi akan ada satu pihak yang sangat anti-Israel, tetapi pihak lainnya ketika terpilih seringkali sangat pro-Israel. Dan kita juga melihat meningkatnya kekristenan evangelis di Amerika Latin. Itu juga sangat berpengaruh dalam munculnya partai-partai pro-Israel, pemimpin-pemimpin yang pro-Israel. Jadi, dengan Venezuela sekarang, Israel sedang mencoba memulihkan hubungan. Kedutaan-kedutaan besar sedang dipindahkan ke Yerusalem. Jadi menurut saya, ada kebijakan yang sangat bijaksana untuk benar-benar memanfaatkan semua perubahan yang terjadi di Amerika Latin, di negara-negara yang mulai mendukung Israel, dan benar-benar memperjelas bahwa itu bukan hanya sekedar kata-kata, bahwa ada serangkaian langkah untuk menunjukkan bahwa Anda pro-Israel. Suara di Amerika Serikat, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memindahkan kedutaan Anda ke Yerusalem, mengakui kedaulatan atas dataran tinggi Golan. Dan saya pikir menarik untuk mulai melihat keberhasilan yang dicapai Israel di Amerika Latin. Menurut Anda, pesan ini dari Perdana Menteri ditujukan untuk siapa? Karena dia berterima kasih kepada rakyat Kolombia, tapi pesannya dalam bahasa Ibrani. Ada subtitle bahasa Ibrani dan ini muncul kurang dari 24 jam setelah Kolombia sedang mengalami bencana alam mereka sendiri, gempa bumi, di mana lebih dari 200 orang telah tewas. Ribuan lainnya masih hilang. Dan sekarang beberapa orang mengkritik Perdana Menteri karena tidak sekalipun menyebutkan gempa bumi itu. Jadi untuk siapa sebenarnya pesan ini? Jadi pesan ini jelas ditujukan untuk menunjukkan pencapaian diplomatik kepada publik Israel. Saya tidak ragu bahwa Israel saat ini juga sedang mengirim delegasi ke Kolombia untuk membantu, seperti yang mereka lakukan dengan Venezuela. Itu juga bagian dari cara Israel melakukan diplomasi, dan itu sangat bijaksana. Jadi saya pikir kita akan melihat bahwa Israel juga akan dipandang positif dalam hal membantu masyarakat. Kolombia menghadapi gempa bumi. Ngomong-ngomong soal hubungan diplomatik, Ariel, Suriah mengecam langkah tersebut. Ketika berbicara tentang masa depan, jika akan ada semacam kesepakatan, masa depan hubungan antara Israel dan Suriah, Israel tidak akan melepaskan kedaulatannya atas dataran tinggi Golan. Apakah ini isu yang bisa disikapi lebih fleksibel oleh Suriah? Ya, izinkan saya tambahkan bahwa Amerika Serikat memiliki PDB 60-70 kali lebih besar daripada Kolombia. Dan jika AS pengakuan saja tidak membawa gelombang pengakuan lain, saya tidak yakin bahwa Kolombia adalah pihak yang akan membawa perubahan diplomatik ini. Tapi hal ini memang memicu reaksi spontan di dunia Arab. Jelas, Suriah tetap pada posisinya bahwa Israel harus mengembalikan dataran tinggi Golan. Kami juga melihat Arab Saudi, berbagai negara Arab secara individu, serta Liga Arab secara keseluruhan mengecam langkah ini.
Tapi ini adalah reaksi yang wajar. Kecaman-kecaman ini sebenarnya tidak terlalu berarti. Di satu sisi, misalnya, Lebanon mengecam. Di sisi lain, mereka terlibat dalam diplomasi langsung dengan Israel dengan mengirim delegasi terbesar yang pernah ada untuk bertemu Israel dan Lebanon. Ini terjadi minggu lalu di Roma. Jadi dalam hal posisi tradisional dunia Arab, inilah yang kita lihat sebagai manifestasinya. Namun, Dalam hal masa depan dataran tinggi Golan dan setiap diskusi antara Israel dan Lebanon, juga antara Israel dan Suriah. Ada berbagai laporan juga di saluran ini bahwa Suriah bersedia untuk mengalah. Hanya saja Suriah hanya mendapatkan kembali sepertiga dari dataran tinggi Golan. Hanya ini, berbagai kerangka penyelesaian konflik atas dataran tinggi Golan. Namun pada akhirnya itu masih di masa depan. Saat ini atau sampai sekarang, setiap diskusi antara Israel dan Suriah selalu membahas pengaturan keamanan, kesepakatan pencegahan bentrokan. Dan itu belum menyentuh dataran tinggi Golan. Jadi ya, ini adalah isu yang akan dibahas antara kedua pihak. Tetapi bahkan sebelumnya, perlu ada pembangunan kepercayaan yang jauh lebih besar antara Yerusalem dan Damaskus untuk bisa mencapai kesepakatan keamanan itu. Apakah pengumuman ini akan mengubah hal tersebut? Sama sekali tidak. Namun, kita melihat sandiwara diplomatik dipertontonkan secara penuh sebagai respon terhadap pernyataan ini. Tetapi ini tidak akan mengubah arah diplomasi Israel-Suriah. Dan ini juga bukan akan menjadi isu yang menjadi inti dari setiap kesepakatan segera yang mungkin akan dicapai Suriah dan Israel dalam waktu dekat. Baiklah, Ariel, Anot, kalian berdua benar-benar memberikan sudut pandang terhadap pernyataan ini dalam konteks global. Jadi terima kasih pada kalian berdua sudah bersama kami. Pembaruan singkat seperti yang juga disebutkan Anot dalam beberapa berita besar Amerika Selatan lainnya, Israel dan Venezuela, mereka memperbarui hubungan konsuler untuk pertama kalinya sejak hubungan diplomatik terputus pada tahun 2009. Dan kesepakatan mereka menyusul pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Gideon Saar dan mitranya dari Venezuela, serta menciptakan saluran koordinasi untuk memberikan layanan konsuler kepada warga kedua negara. Terobosan ini secara langsung didasarkan pada respon kemanusiaan Israel terhadap 2 gempa bumi yang melanda Venezuela pada bulan Juni.